Kecamatan Slogoimo berada 40 km di sebelah timur ibu kota Kabupaten Wonogiri, di mana wilayah Kecamatan Slogoimo merupakan tanah dataran tinggi pegunungan. Tinggi daerah antara 325 mdpl sampai dengan 1200 mdpl. Beriklim sedang dengan rata-rata suhu kurang lebih 20 derajat Celcius dengan topografi bergelombang. Kecamatan Slogoimo memanjang dari utara ke selatan dengan batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magetan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mulukerto dan Kecamatan Purwantoro, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kismantoro dan Kecamatan Jatiroto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jatisrono dan Kecamatan Jatipurna. Jumlah desa atau kelurahan di Kecamatan Slogoimo ada 17 desa kelurahan. Sebelah utara jalan raya ada 9 desa, sedangkan sebelah selatan jalan raya ada 8 desa atau kelurahan. Luas wilayah Kecamatan Slogoimo berdasarkan Tata Guna Lahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 adalah 6.476,4445 hektar yang terbagi atas tanah pekarangan, tanah tegal, tanah sawah, tanah hutan negara, tanah padang rumput, dan tanah lain-lain. Dari luas wilayah kecamatan, dapat diketahui bahwa 25,48%-nya merupakan lahan pertanian, belum lagi ditambah lahan tegal dan pekarangan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian, sehingga dapat dikatakan bahwa potensi pengembangan pertanian di Kecamatan Slogoimo cukup tinggi. Berdasarkan potensi sumber daya alam, secara umum wilayah Kecamatan Slogoimo dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah utara jalan raya dan wilayah selatan jalan raya. Wilayah utara jalan raya berada pada lereng selatan Gunung Lawu. Pada bagian paling utara merupakan hutan lindung dan hutan negara dengan topografi dari datar, berbukit, sampai pegunungan, termasuk dalam kawasan anak Gunung Lawu. Karena berada di atas, maka daerah ini berfungsi juga sebagai daerah tangkapan air hujan dan juga sebagai sumber air untuk pengairan pertanian wilayah di bawahnya. Oleh sebab itu, dari daerah ini banyak muncul mata air yang akan bergabung menjadi hulu sungai. Pada daerah ini banyak dibudidayakan tanaman sayuran gunung atau dataran tinggi seperti kobis, wortel, seledri, luncang, kembang kol, serta tanaman cabai, terong, tomat, bawang merah, tembakau, dan lain-lain. Untuk daerah di bawahnya, pada lahan sawah dan tegalan, dibudidayakan tanaman pangan berupa tanaman padi dengan IP 300, serta tanaman jagung dan ubi kayu. Sedangkan untuk tanaman tahunan, banyak dibudidayakan cengkeh, durian, alpukat, kakao, kelapa, dan lain-lain. Wilayah selatan jalan raya. Wilayah selatan jalan raya sebagian besar masuk kategori dataran rendah, serta masuk wilayah deret pegunungan Seribu dengan kondisi alam yang agak sedikit gersang dan cenderung kekurangan air. Sumber pengairan untuk kegiatan utama bertani diperoleh dari bendungan-bendungan pada aliran sungai yang membujur dari utara ke selatan. Oleh sebab itu, di bagian selatan jalan raya, kondisi lahan sawah ada 3 tipe, yaitu: pertama, pengairan teknis dengan pola tanam padi 3 kali setahun. Kedua, pengairan setengah teknis dengan pola tanam padi 2 kali, 1 kali palawija atau hortikultura. Ketiga, pengairan tada hujan dengan pola tanam 1 kali padi atau palawija
dan 1 kali hortikultura. Dengan kondisi pengairan dan agroklimat ini, justru di daerah ini banyak diusahakan tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, terong, sayuran daun, serta tanaman tembakau. Untuk mendukung suksesnya budidaya tanaman hortikultura, maka pada area persawahan selatan Jalan Raya banyak diusahakan pengairan pompanisasi dengan sumur dalam. Potensi lahan kering di Kecamatan Slogohimo juga masih dapat dioptimalkan. Lahan pekarangan difokuskan dengan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan. Sedangkan untuk lahan tegal, mayoritas masih digunakan untuk budidaya berbagai jenis tanaman. Sedangkan untuk potensi sumber daya manusianya, Kecamatan Slogohimo menggandeng penyuluh pertanian swadaya serta kasih kesra di tiap-tiap desa untuk turut andil dan berperan serta dalam pengumpulan data, perencanaan, serta sebagai motor penggerak utama pembangunan pertanian di Kecamatan Slogohimo. Inilah yang menjadi salah satu potensi sumber daya manusia yang terbesar yang ada di Kecamatan Slogohimo guna mendukung pembangunan pertanian Kecamatan Slogohimo. Demikian sedikit gambaran tentang Kecamatan Slogohimo dan potensinya.